Minasan, chapter 217 Sakamoto Days telah rilis dengan judul Kau Harus Bisa Melewatiku Dulu, di mana Sakamoto versi tampan akhirnya muncul juga untuk membantu Shin melawan jajaran New Order dan komplotan Slur. Wah, akhirnya Shin bisa terbebas dari adegan pengeroyokan ini ya. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, Shin terkepung oleh anggota Slur. Apakah dia bisa selamat dari situasi genting ini? Diawali dari Oki yang mempertanyakan pada Shin tentang bagaimana niatnya untuk keluar dari situasi ini. Bersamaan dengan itu, semua pandangan yang haus akan darah hanya tertuju pada Shin. Begitupun dengan Slur dalam mode kakek Takamura yang bergumam aneh. Shin berpikir dalam hati bahwa ada satu cara untuk lolos dari situasi ini. Dan itu satu-satunya cara bagi dirinya, yaitu kemampuan Shin untuk memanipulasi pikiran. Wah, tepat seperti dugaan kita pada pembahasan chapter lalu ya, Minasan. Shin pasti akan menggunakan kemampuannya untuk membajak pikiran musuh-musuhnya itu. Kita pun diperlihatkan bagaimana Kumanomi dengan serius mulai mengaktifkan lagi kemampuan sarung tangan magnetnya untuk menarik benda-benda berbahan besi di sekelilingnya. Dan kali ini Kumanomi menarik merchandise akuarium berupa aksesoris seperti gantungan kunci yang modelnya imut-imut Minasan. Ketika semuanya telah berkumpul di sarung tangannya, Kumanomi langsung mengerahkan tinju kuatnya itu pada Shin. Namun, Shin berhasil menghindarinya, sehingga Kumanomi harus menghantam lantai hingga retak. Menurut Shin, dia bisa mengubah perilaku target hanya untuk sesaat. Tetapi itu tidak bisa digunakan pada orang yang sama dua kali. Di saat yang sama, seluruh musuh mulai bergerak kembali untuk menyerang Shin. Mulai dari Oki yang memegangi tombak tajamnya, Kumanomi dan Torres yang melompat dengan brutalnya, Tanabata yang memegangi gitarnya, dan Gozu dengan kuda-kudanya. Dan inilah dia Minasan, Shin mengaktifkan manipulasi pikirannya dengan menyuruh mereka semua untuk menyerang Slur sekarang juga. Wah, Shin keren sekali ya. Efek pembajakan pikiran Shin berhasil terhadap mereka, di mana mereka langsung menyerang Slur bersama-sama. Tapi, karena Slur dalam mode kakek Takamura, maka serangan mereka semua dapat dihentikan dan ditangkisnya hanya dengan sekali gerak. Ketika tersadar dengan apa yang tengah mereka lakukan, tentu saja semuanya bertanya-tanya tentang apa yang terjadi. Bagaimana bisa tubuh mereka bergerak sendiri? Nah, Minasan, ada detail yang menarik di sini. Hanya ada Torres yang tidak bergerak menyerang Slur dan bahkan mempertanyakan apa yang teman-temannya lakukan pada Slur. Apakah Torres tidak terpengaruh pada pembajakan pikiran yang dilakukan oleh Shin? Jawabannya iya. Torres tidak terpengaruh pada pembajakan pikiran Shin. Kata kuncinya adalah kekuatan Shin itu tidak bisa digunakan pada orang yang sama dua kali. Sedangkan Torres pernah dibajak pikirannya oleh Shin pada chapter 203, ketika mereka pertama kali bertemu di penjara JAA sewaktu menyelamatkan Atari, di mana Shin menyuruhnya berhenti, lalu tubuhnya mengikutinya, sehingga Sakamoto langsung menghajarnya dengan kuat. Kembali pada pertarungan, di mana Slur dalam mode kakek Takamura langsung menggunakan gerakan berputar, sehingga semua orang dengan cepat menjauh darinya untuk menghindar. Karena gerakan berputar itu bisa memotong siapapun dan benda apapun menjadi dua bagian. Wah, Slur dalam mode kakek Takamura memang tidak ada lawan ya, Minasan. Shin pun berteriak pada Atari bahwa ini kesempatan mereka untuk segera kabur. Bersamaan dengan itu, Kumanomi bertanya-tanya tentang apa yang baru saja Shin lakukan pada mereka. Oki pun menganalisis apakah Shin memengaruhi pikiran mereka dengan kekuatannya. Tapi tetap saja, niat membunuh mereka sudah diarahkan pada Slur dalam mode kakek Takamura. Jadi, satu-satunya pilihannya sekarang adalah bertarung. Torres sangat terkejut mendengarnya.
Sementara Kumanomi dengan penuh emosi mulai mengaktifkan sarung tangan magnetisnya serta mengomel bahwa karena itulah dia benci harus bekerja sama dengan Order. Membuat Oki memakinya sebagai perempuan yang emosional. Ketika Shin merasa jika mereka bisa kabur kalau situasinya terus begini, siapa sangka Gozu mulai berjongkok untuk meletakkan kedua tangannya di lantai dan mengaktifkan energi listriknya. Saat itulah baik Kumanomi, Oki, Torres, Tanabata, dan Slur mulai tersengat listrik yang sangat kuat. Mereka tampak sangat kesakitan minasan. Tapi gerakan Gozu tidak sampai di situ. Dia lalu mendekati Slur untuk memukul belakangnya dan menghentikan serangan listriknya. Gozu merasa teriakan mereka semua sangatlah bising. Jadi, dia meminta kepribadian Uzuki yang ada pada tubuh Slur untuk mengumpulkan nyali dan mengambil alih kepemimpinan. Slur pun mulai menggosok punggungnya, lalu berbalik menatap Gozu. Ekspresinya telah berubah menjadi kepribadian Uzuki. Dia merasa kesakitan dengan apa yang Gozu lakukan sampai mengeluarkan air mata. Nah minasan, bagian ini cukup menarik ya. Karena dengan sengatan listrik milik Gozu, dia bisa membuat Slur beralih dari mode kakek Takamura menjadi Uzuki kembali. Apakah ini menjadi kunci untuk mengendalikan kepribadian kakek Takamura jika sudah di luar kendali? Toh, sengatan listrik memang bisa menyebabkan seseorang beralih ke kepribadian lain yang mungkin lebih stabil. Karena berkat itu, seseorang dengan kepribadian ganda akan lebih mudah menghadapi situasi stres. Bahkan, kekuatan Gozu ini bisa menghidupkan kembali Osaragi yang sudah tewas. Gokil! Torres pun mengomel bahwa dia sudah muak dengan semua ini dan mau pulang. Sementara Tanabata tampak panik dengan kondisi gitarnya. Dan Kumanomi masih saja marah. Tapi kali ini, dia marah pada Gozu yang nyaris saja membuat mereka mati. Gozu dengan santai mengatakan bahwa mereka tidak butuh orang yang tidak bisa menahan situasi seperti ini. Mereka benar-benar telah kehilangan semangat. Namun siapa sangka Gozu juga menyerang Shin dan Atari menggunakan listriknya sehingga keduanya kini terkapar di lantai. Gozu pun menyapa mereka yang hampir saja berhasil kabur. Hal itu begitu mengejutkan Shin. Dia tidak menyangka jika Slur masih punya sekutu dengan kemampuan mengendalikan listrik. Slur dan Shin pun kini saling memandang. Namun Shin sudah tidak mampu menggerakkan tubuhnya lagi. Rasanya tubuhnya sudah lumpuh. Torres dan Oki pun mengamati Slur, di mana dengan serius Slur mengatakan bahwa kesabarannya sudah habis. Keluarga toko Sakamoto, para pendukung mereka, dan sisa-sisa order lama semuanya akan dihabisi oleh mereka. Dan mereka akan memulai dari awal. Gozu pun tersenyum sambil menyahut, siap. Lalu mengatakan bahwa mereka akan memulainya dari Shin. Tentu saja Shin sangat terkejut mendengarnya. Dengan cepat, Slur mengikat Shin dengan cambuknya, di mana Shin kali ini tidak bisa melawan. Slur pun meminta maaf pada Shin karena dia akan membunuhnya. Dalam hati Shin mengatakan bahwa ini sudah tidak ada gunanya. Dia tidak punya tenaga lagi untuk melawan. Namun, Atari yang terkapar masih mengkhawatirkan Shin. Sementara Oki hanya menatap diam. Menurut Slur, Shin sudah terlalu jauh terseret ke dalam kekacauan ini. Siapa sangka inilah saatnya Sakamoto muncul untuk menyelamatkan Shin dengan meraih cambuk milik Slur dan menghancurkannya. Sakamoto dalam mode kekarnya mengatakan bahwa Slur harus bisa melewatinya dulu. Sontak, Shin sangat terkejut melihat Sakamoto yang datang untuknya. Slur hanya tersenyum dan mengatakan, sungguh Sakamoto adalah orang yang menyusahkan. Dan chapter 217 Sakamoto Days pun berakhir sampai di sini minasan. Meskipun Sakamoto telah datang, pertarungan ini juga tetap akan menjadi solo lawan squad. Karena Shin dan Atari sudah tidak bisa melakukan apapun dengan kondisi mereka. Apakah Slur akan membiarkan semua komplotannya untuk menyerang Sakamoto? Atau akan menjadi duelnya yang sudah kesekian kalinya? Wah, semoga saja Sakamoto sudah terbebas dari efek serangan mental yang dilakukan oleh Slur, di mana tokonya hancur
serta mengancam keselamatan istri dan anaknya. Mudah-mudahan chapter depan juga bisa memperlihatkan kondisi Shishiba dan Kamihate yang diselamatkan oleh Osaragi yang bangkit dari kematian akibat serangan listrik Gozu. Begitupun dengan Nagumo. Oke deh minasan, sampai di sini dulu ya. Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.